Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Razan. Sekarang saya mau nge-share tentang acara TV di Jepang. Atau ya, nonton TV di Jepang gimana sih acara TV-nya. Atau pemakaian TV lah. Di Jepang tuh kita harus beli kayak kartunya dulu gitu. Terus dimasukin ke TV-nya kayak buat apa ya, izin lah untuk ngambil si siaran itu. Nah itu kita harus beli. Nah itu bisa beli di mana aja sih, di online ada, di toko listrik ada. Nah itu ada yang kayak siaran biasanya, ada yang siaran biasa plus kayak ada ya siaran tambahan gitu lah, kayak spesial. Ya ada acara luar dan kawan-kawan. Nah itu namanya BS. Ada BS sama Cijo. Cijo itu yang siaran kayak kalau di Indonesia ya RCTI, SCTV gitu lah. Seperti biasa. Nah ya, jadi kita harus beli si kartunya itu dulu. Terus baru nyolokin ke antena. Terus dari situ baru ngambilin si siaran-siaran itu. Nah, terus si TV di Jepangnya itu sendiri banyak banget, bukan banyak banget ya, kayak mereka lebih ke TV lokal. Jadi ada sih TV nasionalnya kayak NHK atau TV nasionalnya mereka, kayak di Indonesia itu TVRI. Terus banyaknya TV lokal, misalnya kalian lagi di Tokyo, nah TV Tokyo, misalnya ada TV Tokyo, ada apa ya, TBS dan kawan-kawan itu di Tokyo. Terus kalau misalnya kalian ke Osaka juga, nanti si ada TV Osaka juga, banyak ada TBS Osaka ada atau enggak ya, saya kurang tahu sih, cuman ya gitulah, mereka lebih ke per lokal gitu loh. Jadi ada satu daerah yang emang TV-nya cuma itu aja gitu, jadi nggak bisa nonton yang lain. Kalau mau nonton yang lain harus nonton di online atau on demand gitu ya. Yang ada di semuanya itu NHK, si TVRI-nya itu gitu. Nah terus aku ngeliat di sini kayak mereka benar-benar memakai remote dengan baik dan benar ya. Jadi kalau di kita juga, kita kan ada kayak tombol-tombol buat apa ya, ada tombol warna gitu kan. Nah di sini tombol warna gitu biasanya dipakai buat kuis, kayak langsung siaran langsung gitu pakai kuis. Nah aku sempet lihat gimana kayak mereka kayak main jangken, main sweet lah gitu. Nah itu sweet gitu, live gitu, dan kita bisa pilih pilih yang mana gitu. Nanti di akhir acara mereka ngasih tahu, oh ini yang benar yang ini. Nanti kalau misalnya udah oke, nah aku dari situ kurang tahu tuh gimana caranya mereka tahu kalau itu dari kita. Dan kalau misalnya ada hadiah gitu gimana caranya ke kitanya, aku masih kurang tahu. Cuman si remote itu bisa dipakai emang buat itu, jadi dua arah lah. Nah itu agak wah, oh bisa diginiin ya TV tuh, agak kaget juga sih. Soalnya di Indonesia nggak ada kayak gitu ya, yang aku rasain nggak ada. Kita kan kayak kuisnya pakai telepon atau apalah, jadi yang aku tahu ya, sekarang nggak tahu juga. Nah terus pembagian jam di sini di TV tuh kayak udah kayak kita kalau misalnya pakai kabel TV. Nah itu udah jelas nih, jam segini sampai jam segini tuh acaranya apa, jam segini sampai jam segini tuh bisa dilihat di TV-nya. Jadi bisa dilihat jadwalnya, schedule-nya. Oh ini setelah ini setelah ini setelah ini. Kalau di Indonesia kan nggak bisa ya, jadi harus dihafal. Yang aku tahu sekarang gimana ya, yang aku tahu harus kayak gitu. Nah kalau di sini kayak kayak gitu, jadi jelas lah mau nonton kapan, mau nonton kapan gitu. Dan di sini biasanya orang-orang pada ngerekam acara yang mereka mau tonton. Soalnya ada acara-acara yang nggak bisa ditonton di online, di on demand, jadi harus nonton live. Nah itu biasanya mereka ngerekam pakai, ya adalah alat perekam sama, jadi udah bukan satu set sama TV-nya, jadi bisa disambungin ke TV dan bisa direkam dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Udah bisa
reserve lah buat merekam. Nah hebatnya tuh di sini kayak gitu, jadi semua rekamannya tuh bisa direkam dan bisa ditonton lagi. Jadi kayak kita lah nonton on demand buat kita sendiri. Kalau kita nggak bisa nonton di hari itu jam segitu tuh, kita bisa ngerekam di situnya. Jadi nggak ketinggalan lah. Itu hebatnya. Terus ya pembagian schedule-nya di sini lebih detail gitu, kayak per 5 menit gitu loh. Jadi ada acara yang kayak cuman ada yang acara yang 25 menit, 15 menit, 10 menit. Nah, itu di schedule-nya jelas. Kayak cuman 5 menit lah. Kayak ada acara cuman yang kayak TV shopping gitu. Itu kayak 15 menit atau something. Nah, itu bener-bener detail. Itu tuh wow gitu. Kalau di Indonesia kan kayak setengah jam atau sejam atau kayak per 30 menit lah. Ya aku tahu dulu ya. Sekarang gimana ya? Kurang tahu. Gitu. Nah, terus untuk iklan. Nah, ini tuh keselnya kalau di sini tuh kayak untuk kayak 10 detik terakhir gitu, mereka kayak nyetop terus ke iklan. Nah, itu tuh agak ngeselin sih. Jadi udah di akhir-akhir mau gimana, apa sih udah mau climax, biasanya mereka ke iklan dulu, terus abis iklan kayak cuman 10 detik 15 detikan terus sudah selesai acara. Itu agak aneh sih kalau buat aku, cuman ya kayak gitulah, banyak yang kayak gitu. Terus di sini banyak acara yang eventual, jadi nggak selalu setiap hari Senin jam segini tuh ada acara ini. Ada yang gitu juga, cuman banyak banget yang eventual. Misalnya hari Selasa tanggal segini tuh ada acara ini, udah itu spesial. Misalnya tiba-tiba spesial sejam, tiba-tiba spesial 1,5 jam, atau enggak acara yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada. Nah itu nggak cuman di kayak, kalau di Indonesia mungkin ada acara kayak gitu kayak untuk tahun baru ya, atau yang kayak gitu-gitu kan biasanya ada. Kalau di sini hampir nggak setiap hari juga ya, nggak setiap hari juga, cuman kayak hampir setahun itu banyak lah, rata-rata ada lah acara-acara kayak gitu. Itu hebat sih buat kelihatan, jadi nggak terlalu bosen lah. Tapi ya jelas ada acara yang pastinya tiap minggu jam segini gitu ada. Yes, jadi ya itu aja yang mau aku share dari nonton TV di Jepang kayak gimana. Cuman aku sendiri sih banyaknya nontonnya on demand ya, yang di internet. Jadi ada namanya TVer, TVER. Nah itu bisa nonton acara Jepang. Kalian bisa sih ngakses kalau misalnya punya VPN ya. Kalian bisa ngakses ke situ kalau mau nonton acara Jepang. Jadi masuk VPN ke Jepang, terus akses tver.jp kalau nggak salah. Ya, nanti aku share lah linknya di bawah. Oke, makasih, nuhun. Arigatou gozaimasu. Mata.